Jadi teman-teman harus bedakan apakah obat secara langsung punya efek yang nefrotoksik. Jadi kalau dikonsumsi dan misalnya orangnya sensitif atau misalnya dosis obatnya berlebihan, memang dia secara langsung punya efek merusak ginjal. Biasanya terjadi kerusakan tubulus alias unit penyaringan ginjalnya gitu ya, atau glomerulonefritis misalnya. Nah itu ada beberapa obat memang. Contoh yang kita paling takut golongan antibiotik aminoglycoside. Ini antibiotik suntik ya, bukan yang diminum gitu ya. Jadi obat antibiotik aminoglycoside itu salah satu obat yang saat ini masih cukup mempan untuk berbagai kuman ya yang resisten, tapi memang penggunaannya harus hati-hati karena dia bisa saja menyebabkan efek gangguan ginjal. Jadi harus diabati fungsi ginjalnya selama penggunaan obat tersebut. Obat yang lain misalnya apa? Beberapa obat kemoterapi itu bisa juga mengganggu fungsi ginjal. Kemudian yang sering dipakai masyarakat dan sebenarnya ini sering disalahgunakan yaitu obat anti nyeri. Obat anti nyeri golongan NSAID ya, non steroid anti inflammatory drugs. Contoh yang banyak di luar sana misalnya ibuprofen, kemudian meloxicam, diclofenac ya, belum lagi kalau dicampur-campur udah pakai diclofenac ditambah lagi asam mefenamat supaya double-double gitu ya, orang mikir kalau dikombinasi anti nyerinya makin poten. Nah itu kalau digunakan jangka panjang, selain dia efek samping jangka pendeknya sering sekali mengganggu lambung, jangka panjang dia juga akan mengganggu aliran darah ke ginjal sehingga terjadi penyakit ginjal kronik yang bisa berakibat ke gagal ginjal. Justru obat-obat seperti ini yang secara langsung punya resiko nefrotoksik. Beda lagi sama obat yang tidak boleh dipakai atau harus dikurangi dosisnya bila mana pasien tersebut sebelum dikasih obat sudah ada gangguan ginjal. Nah ini beda ya, bukan berarti obat-obat ini merusak ginjal, tapi kita sebagai dokter harus hati-hati untuk meresepkan obat ini kalau ketika pasien datang dengan kondisi penyakit, pas diperiksa ternyata ginjalnya juga sudah ada masalah nih. Contoh ya, misalnya saya punya pasien diabetes. Pasien diabetesnya nggak ketahuan udah berapa tahun, gulanya tinggi misalnya anggap 300-400, pas diperiksa kreatinin dan laju penyaringan fungsi ginjal ternyata sudah ada gangguan, sudah ada penyakit ginjal kronik stadium 3, stadium 4 misalnya gitu ya. Nah itu obat seperti metformin memang dalam ketentuan pemakaiannya tidak boleh dipakai kalau laju penyaringan fungsi ginjalnya sudah di bawah 30. Kenapa? Karena bukan metforminnya merusak ginjal secara langsung, tapi obat ini, semua obat termasuk makanan yang kita makan, zat-zat apapun yang masuk ke tubuh kita itu kan sebagian besar akan dibuang lewat ginjal, bisa juga lewat empedu gitu ya, lewat liver, tapi sebagian obat memang lewat ginjal. Nah, kalau obat dibuang lewat ginjal dan kemampuan ginjal untuk buang obatnya itu sudah terganggu karena dia sudah ada penyakit ginjal kronik, otomatis ada resiko obat tersebut numpuk di badan. Nah, kalau metformin numpuk di badan itu bisa mengakibatkan yang namanya terjadi asidosis laktat dan ini memang bisa resiko berbahaya. Jadi harus dibedakan ya, metformin tidak merusak ginjal. Semua panduan penata laksanaan diabetes sampai saat ini masih menggunakan metformin sebagai obat lini pertama. Jadi obat yang pertama kali boleh diresepkan untuk pasien selama tidak ada kontraindikasi, yaitu tadi ya fungsi ginjalnya masih cukup baik, kemudian juga tidak ada gangguan saluran cerna yang hebat. Biasanya kan efek samping metformin ke lambung tuh kalau orang yang nggak kuat perutnya. Nah kalau misalnya nggak ada itu, obat itu metformin masih sangat bermanfaat kok. Dia menurunkan gula puasa, ya, dia bisa membantu mengontrol berat badan. Jadi obat diabetes itu ada yang sifatnya netral ya ke berat badan, tidak cenderung menaikkan berat badan, malah bisa sedikit bikin turun. Nah, metformin termasuk salah satunya ya. Terus untuk penggunaan jangka panjang sebenarnya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dia justru proteksi ke ginjal, bisa membantu mencegah kebocoran protein di ginjal pada pasien yang mengalami diabetes. Jadi hati-hati kalau melihat info-info di TikTok atau apalagi kalau notabene yang ngomong tuh ada gelar dokter. Saya nggak tahu ya kalau ada dokter kasih edukasi kayak gitu sepotong-sepotong cuman bilang bahaya tapi tidak secara detail menjelaskan, itu tetap mesti dikritisi, tetap mesti hati-hati. Apalagi kalau yang bersangkutan setelah bilang obat ini berbahaya, abis itu lanjutnya dia jualan produk. Nah ini udah secara etika aja nggak benar ya. Jadi teman-teman lebih bijak, semoga tidak termakan isu-isu yang nggak benar. Konsultasikan dengan dokter Anda kalau ada kekhawatiran terhadap obat-obat yang Anda konsumsi, dan jangan sampai salah langkah sehingga justru penyakit dasarnya malah tidak terkendali lagi. Jadi jangan sampai malah merugikan diri sendiri karena info-info yang tidak bertanggung jawab. Salam sehat, salam waras.